Apa dia sudah pergi? Ayah Sofia terbangun dari tidurnya, menatap istri dan anak sambungnya secara bergantian. Dia sudah pergi, Ayah, sahut Anita. Yap, mereka sedang berakting agar adiknya yang bodoh itu mau kembali ke rumah Daniel. Hal itu mereka lakukan agar Daniel tidak memutus dana perusahaan. Pria itu melepas selang-selang yang ada di tubuhnya dengan mimik wajah kesal. Susah-susah dia menjilat keluarga Pratama dan bahkan sampai menyerahkan anaknya untuk dijadikan istri Daniel. Tiba-tiba saja asisten Daniel menghubunginya, mengatakan bahwa semua uang yang mereka beri untuk perusahaan akan di-stop. Tentu saja dia langsung tidak setuju. Untung Anita datang dengan rencana yang tentu tingkat keberhasilannya mendekati 100%. Dia paham betul bagaimana sikap putrinya itu. Sofia pasti luluh melihat keadaannya yang lemah. Namun jauh dalam lubuk hatinya, pria itu merasa khawatir dengan putrinya. Bagaimana kalau Daniel benar-benar bisa membunuh Sofia? Apalagi saat melihat lebam di tubuh putrinya, dia merasa takut dan cemas. Apa ayah? Tanya istri pria tersebut. Aku khawatir kalau Dani memukul Sofia lagi, tuturnya. Wanita itu menatap Anita dan putrinya menaikkan dagu, memintanya untuk mengatasi masalah tersebut. Mas, tenang saja. Tidak mungkin dia melakukannya. Dia pria terpelajar dan dari keluarga yang terpandang. Aku rasa masalah ini sebenarnya ada pada Sofia. Bisa saja anak itu melakukan kesalahan sampai suaminya marah. Wanita itu berusaha meyakinkan suaminya. Tapi pria itu sedikit ragu. Putrinya tidak mungkin melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan. Aku melihat lebam itu. Tidak mungkin ada orang waras yang sampai memukuli seseorang, apalagi seorang wanita dengan cara seperti itu. Alah, itu paling akal-akalan Sofia aja, Mas. Mungkin dia sebenarnya tidak mau menikah dengan Daniel. Makanya dia membuat lebamnya seolah-olah parah. Wanita itu menyentuh pundak suaminya dengan penuh perhatian. Mas tidak perlu memikirkannya hal lain. Yang penting sekarang perusahaan kita aman. Dan Sofia, aku yakin mertuanya pasti akan beritahu kita kalau memang terjadi apa-apa. Nah, mertuanya kan tidak berkata apa-apa pada kita, Mas. Mereka cuma bilang kalau Sofia dan Daniel salah paham dan anakmu itu malah kabur. Wanita itu melipat tangan, menyalahkan perbuatan Sofia yang tidak benar. Pria itu menatap istrinya, kemudian menganggukkan kepala. Mungkin Sofia lah yang lebih-lebihkan keadaan. Sofia kembali lagi kantornya setelah jam makan siang. Baru melangkahkan kaki beberapa langkah, Sofia sudah dicegat Rena. Kau ikut aku? Rena menarik tangannya dengan kasar. Wanita itu membawa Sofia ke gudang perusahaan. Kau pasti sengaja kan? Tuduhnya geram. Sofia yang tidak mengerti permasalahan tentu saja bingung. Apa yang membuat Rena emosi itu padanya? Apa maksudnya? Sengaja apa? Rena menunjuk Sofia. Jangan pura-pura bodoh. Aku tahu kau pasti sengaja melakukannya. Dan selamat, rencana kami berhasil, Sofia. Rena menatap benci. Entah kesalahan apa yang dimaksud Rena. Wanita itu memang selalu mencari masalah dengannya. Bahkan hal kecil saja bisa menjadi besar. Sofia pun sudah terbiasa dengan sikap Rena padanya. Aku tidak ada waktu meladeni amarahmu, Rena. Jadi minggirlah. Aku mau bekerja. Sofia sedikit mendorong tubuh Rena. Perdebatan itu tidak akan berakhir jika dia hanya diam. Tidak. Rena membentak, mendorong tubuh Sofia ke dinding. Aku belum selesai bicara, Sofia. Rena yang memiliki postur tubuh lebih tinggi dan berisi tentu saja mampu mengalahkan Sofia yang lebih kecil. Terlebih, Rena memiliki beberapa prestasi di bidang bela diri. Jelas dalam hal kekuatan Rena lebih unggul. Oke, Sofia berdecak. Apa maumu, Rena? Dengar, saat ini aku tidak dalam kondisi baik, jadi please untuk hari ini jangan menggangguku. Jangan membuat masalah denganku. Tanda Sofia. Manusia memiliki batas kesabaran dan kali ini wanita itu berhasil menyentuh batas kesabaran yang dimiliki Sofia. Bruk. Dalam satu tarikan, Rena menjatuhkan tubuh Sofia ke lantai. Kepala Sofia yang bentur lantai dengan cukup keras membuat pandangannya sedikit berkabut, pening, tubuhnya pun lemah. Rasakan itu, kau memang pantas menerimanya, hardik Rena. Rena berjongkok dan menarik rambut Sofia, mengangkat tubuh gadis tak berdaya itu. Aku tidak takut sama sekali denganmu, Sofia. Aku juga tidak peduli siapa suamimu, siapa ayahmu.
Rena melempar kepala Sofia seperti benda yang tidak memiliki nyawa. Kau sudah membuatku tampak buruk di depan Pak Jayden dan yang lainnya. Ini akibat yang kau terima karena ulahmu itu. Rena kemudian meninggalkan Sofia. Wanita itu mengunci Sofia di gudang. Sementara itu, Sofia terbaring di lantai dengan kesadaran yang hilang timbul. Tubuhnya lemah dan lemas. Kepalanya terasa sangat berat dengan tenaga dan kesadaran yang semakin nipis. Sofia berusaha merangkak, berusaha menggerakkan tubuhnya. "Tolong aku!" lirihnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Tolong aku!" Nada suaranya semakin lemah. Dan saat Sofia mendongakkan wajahnya, bayang yang berwarna tiba-tiba gelap sempurna. Cika sudah menghubungi Sofia berulang kali, tetapi sahabatnya itu cuma mengangkat teleponnya. Mana anak itu? Emosinya seraya membereskan meja Sofia. Ya, aku tahu kalau dia itu udah jadi istri orang kaya. Dia juga boleh keluar masuk perusahaan sesukanya tanpa khawatir kena pecat. Tapi Bu ya kabari kalau dia nggak balik lagi, gerutunya. Yang Cika dengar, Sofia keluar tadi siang dan kembali lagi ketika sore. Lalu kabar setelahnya dia tidak tahu. Mungkin Sofia keluar kembali. Pasalnya Cika mendengar kalau ayah Sofia dilarikan ke rumah sakit. "Sofia mana?" Jayden tiba-tiba masuk. Cika yang tadinya menggerutu langsung tersenyum ramah. "Ah, Sofia ya Pak?" Cika menatap Jayden. Sorot mata tajam dengan iris mata yang berkilau itu membuat Cika ingin memeluk pria itu. Sayang dia sadar akan betapa standarnya dirinya yang tidak mungkin pantas dengan pria seperti Jayden. "Entahlah Pak." Cika mengangkat bahu. "Saya tidak tahu, dia belum kembali sejak tadi siang Pak." Jayden berdiri sejenak. Ada yang aneh. Karyawan bilang Sofia sudah kembali dan terlihat bersama dengan Rena. Namun kenapa Cika bilang Sofia belum kembali? Apa Sofia keluar secara diam-diam? "Kenapa Bapak cari Sofia? Apa Bapak butuh sesuatu? Nanti bisa saya sampaikan pada Sofia," kata Cika. Otak wanita itu berpikir keras untuk menahan Jayden lebih lama. Pandangan indah di depan matanya itu, kalau bisa jangan cepat berlalu. Jayden mengusap dagunya. Sebenarnya dia tidak ada kepentingan dengan Sofia. Dia memiliki kepentingan dengan suami gadis itu. "Sepertinya tidak usah, biar saya bicara sendiri sama Sofia langsung," kata Jayden seraya membalikkan tubuhnya. Namun beberapa langkah Jayden berhenti dan memutar tubuhnya. "Sofia benar-benar tidak kembali sejak tadi siang?" tanyanya memastikan. Cika menganggukkan kepalanya. "Iya Pak." Sepertinya kondisi ayahnya sangat buruk, makanya dia tidak kembali. Jayden menarik napas, perasaannya tiba-tiba aneh. Kenapa dia mendadak gelisah? Memangnya ada apa-apa? "Bapak butuh banget sama Sofia ya?" Shit. Sofia mengerjak, memakik pelan, sebab rasa sakit di kepalanya. Sepertinya Rena sudah membenturkan kepalanya ke lantai cukup keras. Wanita itu benar-benar gila. Itu yang dipikirkan oleh Sofia. Perbuatan Rena tentu tidak bisa dimaafkan. Tiba-tiba menuduhnya atas apa yang dia sendiri tidak tahu, menyerang dirinya dan sekarang meninggalkannya di gudang ini. Ruang gudang yang pengap dan minim penerangan. Tangan kanan Sofia menyentuh kepalanya yang terasa berat, sementara tangan satunya meraih-raih sesuatu untuk dijadikan pegangan. Dia harus keluar dari ruangan segera. Baru beberapa langkah, dering ponsel membuat rencana Sofia berubah. Gadis itu mengandarkan pandangan, mencari benda pipih itu di sekitar tempatnya bangun tadi. Pasti ponselnya terpental tak jauh dari tempat itu. Saat menemukan ponselnya, panggilan yang masuk berakhir. Sofia mengusap layar. Nama Jayden tertera di dalam daftar panggilan tidak terjawab. Dan panggilan itu tidak hanya satu kali, Jayden menelponnya puluhan kali. Sofia menggigit bibir bawahnya. Jayden pasti marah karena lagi-lagi Sofia bertingkat seenak jidatnya. Tiba-tiba meninggalkan kantor tanpa pamit dan sekarang dia malah menghilang. Sofia menghela napas berat. Gadis itu menyandarkan kepalanya pada dinding yang dingin. Apa kali ini dia benar-benar akan dipecat? Sofia tidak bisa membayangkan jika itu terjadi. Apa yang akan dia lakukan? Bagaimana cara dia menghidupi dirinya sendiri? Tuhan tidak adil. Sofia tidak pernah berbuat kesalahan dalam hidupnya. Dia tidak pernah menyakiti seseorang. Tetapi kenapa? Nasibnya sangat sial seperti ini.
Ya Tuhan, jangan kau uji aku dengan cobaan lain. Sungguh aku. Kalimat Sofia terhenti. Jayden menelponnya lagi. Halo Pak. Sofia mengangkat telepon dengan gugup dan khawatir. Jayden akhirnya bisa bernapas dengan lega. Syukurlah, ucapnya, kata yang tiba-tiba mencelos tanpa dia pikirkan. Sofia hening. Suara di ujung telepon tidak terdengar seperti orang marah, melainkan seperti orang yang menunggu sesuatu dan lega karena yang ditunggunya sudah datang. Kau di mana, Sofia? Cika bilang kau tidak kembali, tetapi orang kantor bilang kau sudah kembali ke perusahaan. Jayden melontarkan tanya. Dia sudah menghubungi Sofia sejak siang dan gadis itu baru menjawabnya pukul 9 malam. Aku ada di gudang kantor, jawab Sofia terbata-bata. Apa? Jayden segera beranjak dari ranjangnya. Bagaimana bisa aku ada di sana? Ceritanya panjang, Pak. Sofia tidak bisa menjelaskan dengan detail. Jayden melangkah cepat mengambil kunci mobil. Baiklah, aku akan menjemputmu, Sofia. Apa ini ulah Rena? Jayden terus bertanya-tanya. Sudah bukan cerita baru, hampir semua karyawan tahu mengenai hubungannya Sofia dan Rena tidak baik. Jayden kemudian menghubungi beberapa anak buahnya. Kembalilah ke kantor, ada karyawan yang terjebak di gudang dan satu lagi, tolong cek CCTV. Perintahnya pada seorang di telepon. Jayden kembali fokus ke depan, mengemudikan mobil seperti orang kesurupan. Dia tidak peduli meski sepanjang jalan orang-orang memberinya umpatan. Saat ini pikirannya dipenuhi oleh Sofia. Dia berharap Sofia baik-baik saja. 1 jam lebih 5 menit Jayden sampai di perusahaannya. Jalanan yang tidak terlalu sibuk mampu memotong waktunya. Dia lebih cepat sampai di kantor.